Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mailani Rizka Maya Kamarudin dengan NIM 2302111100237. Saya dari kelas E Manajemen Universitas Trunojoyo Madura. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu akuntansi biaya, yaitu Dr. Sultansyah SE AK MM AK CA. Serta saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan untuk menyimak video saya ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi karunia dan kesempatan pada hari ini sehingga saya bisa menyelesaikan tugas ini dan mempresentasikan dalam bentuk video ini. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas yang berjudul biaya peluang dalam keputusan investasi. Di dalam topik ini ada beberapa yang perlu dibahas, yaitu yang pertama, definisi biaya peluang dalam keputusan investasi. Yang kedua, peran biaya peluang dalam keputusan investasi. Yang ketiga, jenis-jenis biaya peluang dalam keputusan investasi. 4. Cara menghitung biaya peluang dalam keputusan investasi. 5. Pengaruh biaya peluang dalam keputusan investasi. Pengertian analisis fundamental dan confidence dalam keputusan investasi, serta pengaruh analisis fundamental dan confidence dalam keputusan investasi. Jadi, saya berharap teman-teman menyimak sampai akhir ya. Biaya peluang merupakan pilihan terbaik saat memilih suatu opsi untuk mengambil sebuah keputusan investasi. Dalam mengambil keputusan investasi, memahami biaya peluang membantu investor mengevaluasi potensi keuntungan dari opsi investasi yang berbeda. Saat seorang investor memilih untuk menginvestasikan uangnya pada proyek ataupun aset tertentu, mereka perlu memikirkan resiko apa yang akan mereka tanggung saat mengambil keputusan tersebut. Karena dengan menginvestasikan uangnya pada sebuah saham, yang mereka dapatkan tidak hanya keuntungan besar, tetapi juga ada resiko-resiko yang akan mereka tanggung. Dalam mengambil sebuah keputusan investasi, analisis biaya peluang membantu investor untuk lebih teliti dan paham lebih objektif untuk membuat keputusan yang lebih cerdas untuk kedepannya. Dengan mempertimbangkan biaya peluang, investor dapat menyusun portofolio mereka secara optimal dan mengurangi risiko kerugian yang akan mereka tanggung. Definisi biaya peluang dalam keputusan investasi. Biaya peluang sendiri ini dikenal sebagai biaya alternatif, adalah potensi manfaat yang hilang jika keputusan dibuat untuk mendukung opsi tertentu dan karena alternatif lain dikecualikan. Biaya peluang adalah konsep utama dalam ilmu ekonomi karena membantu memahami dan mempertimbangkan biaya sebenarnya dari keputusan. Biaya peluang merupakan potensi pertumbuhan yang dapat dicapai dengan menginvestasikan modal tersebut ke dalam perluasan pasar. Biaya peluang itu sendiri merupakan suatu konsep yang sangat sering diabaikan dikarenakan biaya peluang itu sendiri tidak tercermin secara langsung pada laporan keuangan. Tetapi, biaya peluang ini bagi investor sangat nyata, di mana investor menginginkan pengembalian optimal pada setiap unit modal yang sudah diinvestasikan. Biaya peluang mengukur keuntungan yang dikorbankan ketika memilih satu keputusan di atas keputusan yang lain. Biaya peluang juga bisa berupa pengorbanan pengembalian yang sangat tinggi dari pilihan yang lainnya, seperti halnya dalam memilih untuk menaruh dana deposito dengan bunga yang cukup rendah daripada berinvestasi di saham yang lebih lukratif tetapi memiliki potensi yang tinggi. Itu dia biaya peluang menurut Marshall tahun 1890.
Dalam pengambilan keputusan investasi, salah satu faktor utamanya adalah risiko yang harus dipertimbangkan. Namun, di sisi lain, pada biaya peluang dapat digunakan dalam mengukur dan tidak hanya potensi pengembalian, tetapi trade-off juga yang risiko antara opsi investasi. Dalam mengambil keputusan investasi, analisis biaya peluang membantu investor untuk lebih teliti dan paham dengan lebih objektif untuk membuat keputusan yang lebih cerdas. Peran biaya peluang dalam keputusan investasi memiliki dampak yang signifikan pada keberhasilan operasional dan keuangan perusahaan. Berikut adalah beberapa peran biaya peluang dalam keputusan investasi. Pertama, dasar pengambilan keputusan dan preferensi diri sendiri. Biaya peluang memberikan kerangka untuk menilai pilihan yang ada dengan membandingkan potensi keuntungan dari berbagai investasi. Investor dapat menentukan opsi mana yang paling menguntungkan serta berfokus pada pertimbangan ekonomi antara pilihan. Tetapi, preferensi dan nilai pribadi memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan investasi. Yang kedua, evaluasi risiko. Setiap orang memiliki toleransi terhadap risiko yang berbeda-beda. Saat mengevaluasi opsi dengan berbagai tingkat risiko, memahami toleransi risiko Anda sendiri sangatlah penting. Dengan memahami biaya peluang, investor dapat lebih baik menilai risiko yang terkait dengan keputusan investasi. Investasi ini membantu mereka untuk menghindari investasi yang mungkin terlihat menarik tetapi sebenarnya membawa risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan alternatif yang lebih aman. Optimalan portofolio dengan menganalisis biaya peluang, investor dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang diversifikasi dan alokasi sumber daya. Karena biaya peluang dalam keputusan investasi tidak hanya memikirkan keuntungan, tetapi juga harus memikirkan risiko atau kerugian yang akan datang. Keempat, peningkatan kinerja investasi. Investor dapat mengidentifikasi dan mengejar investasi yang memberikan imbal hasil yang lebih tinggi sehingga meningkatkan keseluruhan kinerja portofolio mereka. Harus memikirkan apakah investasi yang diambil memiliki peningkatan kinerja yang baik atau buruk, serta bermanfaat bagi perusahaan. Yang kelima, pengambilan keputusan dalam jangka panjang. Biaya peluang membantu investor dalam merencanakan investasi jangka panjang dengan menganalisis tidak hanya imbal hasil saat ini tetapi juga potensi keuntungan di masa depan yang mungkin hilang jika memilih opsi yang kurang menguntungkan. Keenam, kesadaran terhadap alternatif. Mengingat biaya peluang mendorong investor untuk tidak hanya fokus pada imbal hasil dari investasi yang dipilih, tetapi juga mempertimbangkan alternatif lain yang mungkin lebih menguntungkan. Ketujuh, refleksi terhadap keputusan investasi. Sebelumnya, menganalisis biaya peluang dari investasi yang telah dilakukan dapat memberikan wawasan untuk keputusan investasi di masa depan. Membantu investor belajar dari pengalaman sebelumnya agar kedepannya tidak mengalami banyak kerugian lagi dalam mengambil keputusan investasi. Dan yang terakhir ada strategi exit dan reinvestasi. Biaya peluang juga relevan saat mempertimbangkan kapan harus keluar dari suatu investasi atau reinvestasi dalam opsi lain. Investor perlu mengevaluasi potensi keuntungan dari penjualan investasi saat ini dibandingkan dengan alternatif yang ada. Investor juga harus memiliki opsi lain untuk mengambil keputusan investasi. Jenis-jenis biaya peluang dalam keputusan investasi. Ada beberapa jenisnya, yaitu yang pertama, biaya peluang eksplisit.
yang merupakan biaya yang dapat diukur secara langsung dan biasanya berkaitan dengan uang. Adapun ciri-ciri biaya eksplisit, yakni yang pertama terukur, yang kedua bersifat finansial, dan yang ketiga waktu dan sumber daya. Untuk yang kedua ada biaya peluang implisit. Biaya peluang implisit adalah nilai yang tidak terukur secara langsung dan tidak melibatkan pengeluaran finansial yang nyata, tetapi tetap mencerminkan potensi kehilangan manfaat dari alternatif yang tidak diambil saat membuat keputusan. Biaya ini seringkali berkaitan dengan aspek non-moneter seperti waktu, kepuasan, atau potensi pertumbuhan yang hilang. Ciri-ciri dari biaya peluang implisit yakni yang pertama tidak terukur secara langsung, kedua bersifat subjektif, ketiga berkaitan dengan keputusan jangka panjang. Untuk yang ketiga ada biaya peluang jangka pendek. Ini berkaitan dengan keputusan investasi yang memberikan dampak cepat. Berikut ada rincian mengenai jenis-jenis biaya tersebut. Pertama, biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah terlepas dari jumlah barang yang diproduksi. Contohnya sewa gudang, gaji karyawan tetap, penyusutan perawatan. Yang kedua, ada biaya variabel. Biaya variabel berubah seiring dengan volume produksi. Contohnya bahan baku, upah lembur, biaya utilitas yang terkait langsung dengan produksi. Yang ketiga ada semi variabel. Biaya semi variabel memiliki komponen tetap dan variabel. Misalnya biaya listrik yang memiliki komponen tetap dan juga meningkatkan seiring dengan peningkatan penggunaan. Yang keempat ada biaya marginal. Biaya marginal merupakan biaya tambahan yang dikeluarkan untuk memproduksi satu unit tambahan dari barang. Yang kelima, biaya total. Biaya total merupakan jumlah dari semua biaya tetap dan variabel yang dikeluarkan dalam proses produksi. Keenam, analisis biaya. Analisis biaya dalam jangka pendek. Perusahaan perlu melakukan analisis biaya untuk menentukan titik impas, yaitu saat total pendapatan sama dengan total biaya. Dan ada juga biaya peluang jangka panjang, merujuk pada nilai dari alternatif terbaik yang dikorbankan ketika suatu keputusan diambil dalam konteks jangka waktu panjang atau jangka waktu yang lebih. Biasanya lebih dari 1 tahun. Contoh dari biaya peluang ada pengembangan produk, pemilihan pasar. Adapun biaya peluang sumber daya konsep fundamental dalam ekonomi yang menggambarkan nilai dari alternatif terbaik yang harus dikorbankan ketika memilih satu pilihan dari beberapa opsi yang tersedia. Ini berkaitan erat dengan penggunaan sumber daya yang terbatas dan pengambilan keputusan waktu, tenaga kerja, modal dalam satu investasi dibandingkan dengan alternatif lainnya. Contohnya, alokasi modal. Jika perusahaan menggunakan modal untuk proyek, biaya peluangnya adalah keuntungan yang hilang dari proyek lain yang mungkin lebih menguntungkan. Berikutnya ada biaya peluang resiko. Ini mengacu pada keuntungan atau manfaat yang hilang dari alternatif lain yang tidak dipilih, terutama ketika alternatif tersebut mungkin memiliki hasil yang lebih baik, tetapi juga membawa resiko yang berbeda. Yang terakhir ada time opportunity cost, merujuk pada biaya yang terkait dengan waktu yang dihabiskan untuk satu aktivitas, di mana waktu tersebut bisa dialokasikan untuk aktivitas lain yang dapat memberikan manfaat lebih besar. Dengan kata lain, ketika Anda memilih untuk melakukan satu hal, Anda mengorbankan waktu yang bisa digunakan untuk
melakukan hal lain yang mungkin lebih menguntungkan. Selanjutnya merupakan pengertian analisis fundamental dan confidence dalam keputusan investasi. Yang pertama merupakan analisis fundamental yang difungsikan untuk menghitung nilai suatu saham melalui data keuangan perusahaan yang disebut dengan analisis fundamental. Analisis fundamental berkaitan dengan harga saham berdasarkan kinerja perusahaan yang mengeluarkan saham, serta analisis ekonomi yang berpengaruh terhadap perusahaan disebut sebagai analisis. Analisis fundamental dapat membantu mengukur nilai intrinsik pada sebuah perusahaan berdasarkan dalam laporan keuangan dan juga faktor eksternal dan relevan. Beberapa proses analisis untuk melakukan analisis fundamental, yakni ada beberapa, yaitu ada analisis ekonomi. Analisis ini didasarkan pada keadaan atau ekonomi. Tujuannya untuk melihat jenis prospek usaha di perusahaan dengan melihat aktivitas ekonomi yang dapat mempengaruhi laba perusahaan. Yang kedua, analisis industri memiliki tujuan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan jenis industri suatu perusahaan. Ketiga, analisis perusahaan bertujuan untuk mengetahui kinerja suatu perusahaan melalui informasi yang relevan tentang perusahaan sebagai dasar investor dalam mengambil keputusan investasi. Selanjutnya ada overconfidence. Ini merupakan bias yang mengakibatkan pada kesalahan prediksi dikarenakan seseorang yang mengalami overconfidence akan merasa bahwa ia mampu untuk melakukan analisis dengan baik serta memiliki pengetahuan yang baik, namun pada kenyataannya tidak. Pada bias ini merupakan kesalahan dari investor dalam meyakini kemampuannya dalam menganalisis sehingga mengarah kepada prediksi yang keliru. Investor cenderung merasa bahwa analisis yang dijadikan dasar pengambilan keputusan telah benar, walaupun tidak demikian. Efek yang timbul dari overconfidence adalah investor akan melakukan transaksi secara berlebihan dan berakibat pada meningkatnya biaya yang dilakukan saat transaksi sehingga peluang untuk memperoleh keuntungan akan kecil atau akan mengalami kerugian yang besar. Pembahasan selanjutnya, pengaruh biaya peluang dalam keputusan investasi. Keputusan investasi adalah keputusan penanaman modal berjangka waktu yang lama yang menyangkut harapan terhadap hasil keuntungan yang diperoleh perusahaan di masa yang akan datang. Keputusan investasi mempunyai dimensi waktu jangka panjang, sehingga keputusan yang diambil harus dipertimbangkan dengan baik. Karena mempunyai resiko panjang, investasi memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang, sehingga akan meningkatkan harga saham sebagai indikator nilai perusahaan. Permintaan saham yang tinggi akan membuat para investor menghargai nilai saham lebih besar daripada nilai yang tercatat pada neraca perusahaan. Maka keputusan investasi memiliki pengaruh positif untuk perusahaan. Kesimpulan dari pembahasan yang telah dijelaskan dapat disimpulkan, meskipun biaya peluang sangat penting untuk langkah dalam keputusan investasi, dengan memahami lebih dalam dari sebuah keputusan, tidak hanya dalam biaya langsung, tetapi juga dalam hal apa yang kita tanggung ke depannya. Kita diberdayakan untuk membuat pilihan optimal yang memaksimalkan nilai dan mencapai tujuan yang kita inginkan. Meskipun biaya peluang mungkin tidak selalu dapat diukur dengan mudah, menganggapnya sebagai landasan pengambilan keputusan yang baik mengarah pada pendekatan yang lebih strategis dan disengaja terhadap pilihan hidup. Di setiap keputusan yang diambil untuk lebih teliti dan paham dengan lebih objektif untuk membuat keputusan yang lebih cerdas,
serta mengetahui lebih detail tentang peranan dan jenis biaya peluang dalam keputusan investasi. Dengan mempertimbangkan semua jenis biaya peluang, investor dapat membuat pilihan yang lebih terinformasi dan strategis, yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil investasi mereka, meningkatkan potensi keberhasilan investasi jangka panjang. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.